Persib Bandung berhasil melanjutkan tren positifnya di pekan 27 Super League musim ini. Kali ini Bali United yang jadi korbannya. Dan apa dampaknya dalam pacuan gelar Persib? Kita bahas dalam tendangan bebas. Bung Ais. Salam olahraga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali gue Abdul Haris bisa kembali menjumpai teman-teman semua. Dan kali ini kita bakal bahas bagaimana review pertandingan di pekan 27, terutama pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Bali United. Dan seperti yang sudah kita ulas sebelumnya di preview di episode sebelumnya, bahwa pertandingan ini tidak akan mudah, tapi Persib akan menang. Dan di situ gue juga bahas bakal ada perlawanan yang sangat-sangat ketat dari Bali United, dan memang terbukti Bali United memberi perlawanan yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan permainan Bali United patut kita acungi jempol. Dan di situ juga gue bilang bahwa Persib bakal menang, tapi selisihnya tipis-tipis saja, hanya dengan margin 1 poin, 1 gol, dengan margin 1 gol saja. Dan terbukti Bali United bisa ditaklukkan dengan skor 3-2, tipis. Karena ya, kenapa gue bisa berkata begitu, memprediksi seperti itu, karena melihat tren dari pertemuan kedua tim yang memang kemenangan Persib ini cenderung tipis-tipis saja, 1-0, 2-1, dan kali ini 3-2. Oke, kita bahas ya. Persib kemarin Coach Boyan Hodak tidak bisa menurunkan Julio Cesar ya, yang sedang terakumulasi kartu. Tetap dengan pola baku yang biasa dimainkan oleh Boyan Hodak dengan 4-2-3-1. Di belakang ada Teja Paku Alam, kemudian center back-nya duetnya ada Barba dan Matrikardi. Ya, Matrikardi comeback setelah di pertandingan sebelumnya lawan Semen Padang absen karena akumulasi kartu. Dan di kanan ada Kakang Rudianto, di kiri Eliano Reinders. Dua holding midfielder yang diturunkan adalah Mark Klok dan Lucho atau Luciano Buasesea. Di tengah ada Tom Hai sebagai attacking midfielder, dua sayap, Berginho di kanan dan William Barros di kiri. Di posisi striker ada Ramon Tangki. Ya, ini posisi yang memang cukup masuk akal, karena kita tahu Ramon Tangki ini sedang gacor. Di pertandingan sebelumnya lawan Semen Padang, Ramon Tangki jadi penentu kemenangan. Dia borong 2 gol kemenangan menghadapi Semen Padang di Padang ya, di Stadion Haji Agus Salim. Dan kali ini saat dikasih kepercayaan juga Ramon Tangki beri kualitas yang luar biasa. Sementara di Bali United juga dengan pola yang sama ya, 4-2-3-1. Ada Herb Meyer di posisi penjaga gawang, kemudian juga Bagas Adi dan Jauh Ferrari di center back. Di kanannya adalah Cismen Gopel, ada Ricky Fajrin di back kiri. Dua holdingnya Kadek Agung dan receiver. Sementara di attacking midfielder ada Tape Yachida, kanannya ada Campos winger kanan ya, dan Rahmat Arjuna di winger kiri, dan M Rahmat sebagai striker atau bisa dikatakan false nine ya, karena M Rahmat ini sering bergerak, bisa dikatakan ini false nine ya, bukan striker murni. Dan hasilnya memang kalau kita lihat Bali United memulai pertandingan dengan sangat bagus, dengan sangat luar biasa. Mereka walaupun main away, mereka memberi pressure yang luar biasa, bikin susah ya Persib Bandung. Mereka memberi pressure di menit awal dengan permainan kencang, permainan menekan. Bahkan kalau kita lihat statistik ball position justru unggul tim tamu ya, 58% berbanding 42%. Tapi efektivitas permainan Persib lebih unggul. Total tembakannya ada 20, sementara Bali hanya 10, dan on targetnya Persib juga lebih banyak, 7 berbanding 4. Nah, ini dia. Walaupun Persib digempur habis-habisan di awal pertandingan ya, Persib di sini menunjukkan mental juara mereka. Mereka nggak panik tuh. Mereka nggak panik saat ditekan
dengan serangan yang bertubi-tubi dari Bali United, dan Bali United tampil bagus sekali mereka mengawali pertandingan dengan sangat bagus, sebelum pada akhirnya di menit 29 sebuah umpan silang ya dari Barba dari posisi belakang ya, sebetulnya nggak terlalu di depan, dia dari sepertiga lapangan lah, dia kasih umpannya mahal banget, ini umpan yang mahal banget, kelas dunia banget umpan yang diberikan oleh Barba, dan bisa dimaksimalkan oleh Ramon Tangki dengan sundulannya mengecoh Hebmeyer ya yang mati langkah, salah posisi ya. Ini yang membuat akhirnya Persib Bandung membuka keunggulan di menit 29 ya lewat Ramon Tangki. Ini menjadi gol ke-8 Ramon Tangki di musim ini, mulai menunjukkan kelasnya ya, karena ya gue sebetulnya suka sama pemain ini, dia punya kecepatan, badannya juga kuat dalam melindungi bola, dan finishing touch-nya seringkali mematikan ya. Dan Ramon Tangki membuktikan lagi saat dikasih kesempatan dia bisa membuktikan kualitasnya dengan ketajamannya. Dan kalau kita lihat dari 2 pertandingan terakhir sudah 3 gol ya dicetak oleh Ramon Tangki, 2 lawan Semen Padang di laga sebelumnya dan 1 di pertandingan kali ini ya. Total sudah ada 8 gol, 2 assist yang dibukukan oleh striker asal Brazil ini. Ya, setelah gol itu permainan jadi lebih terbuka ya, artinya Bali semakin menekan dan Persib juga semakin pede ya untuk bisa bermain lebih efektif, melancarkan serangan-serangan. Dan dari gol itu gue bisa lihat bahwa tim analis Persib ini cerdas ya, artinya mereka bisa melihat kelemahan dari Bali United. Terlihat sekali Persib sepertinya coba mengeksploitasi serangan-serangan lewat udara. Dan faktanya Bali United agak kagok menghadapi serangan-serangan udara Persib Bandung, dan terbukti gol pertama Persib juga tercipta lewat umpan silang dari seorang Federico Barba. Umpan silang yang menurut gue, lagi-lagi menurut gue ini umpan yang sangat mahal, karena keren sekali, ini kelas dunia umpan seperti ini, dan diselesaikan juga dengan sangat baik oleh Ramon Tangki. Dan di babak pertama tidak ada tambahan gol lagi, 1-0 Persib unggul. Dan baru di babak kedua ada beberapa perubahan ya. Persib melakukan beberapa pergantian, Tom Hai ditarik keluar, digantikan oleh Adam Alis di menit 46, dan juga di kubu dari Bali United juga melakukan beberapa pergantian. Tapi sebelum mereka melakukan pergantian, mereka kembali kebobolan ya lewat tendangan Luciano Guasesia pada menit 55 ya. Ini ada kelengahan lagi, ada umpan panjang, umpan dari belakang ya, umpan atas yang bisa dikendalikan oleh Eliano Reinders. Eliano Reinders kotak-katik sedikit ya, capping sedikit untuk melakukan shoot, bisa diblok sebetulnya tendangan dari Eliano Reinders oleh Hebmeyer, tapi bola reboundnya langsung dicocor oleh Luciano Guasesia. Gol yang sangat baik dari Lucho, ini gol kelima Lucho yang membuat mereka ya semakin nyaman ya. 2-0 Persib Bandung menang, tapi ya sayangnya Persib di menit 65 harus bermain 10 orang karena Matrikardi mendapatkan kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran terhadap Yachida ya, terhadap Yachida. Ini menurut gue pelanggaran yang memang cukup beralasan. Wasit memberikan kartu kuning ya, ini kartu kuning kedua, dan akhirnya Matrikardi harus keluar lapangan lebih cepat, harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Persib bermain 10 orang di menit 65. Ini nggak gampang loh. Menit 65 ini masih panjang perjalanan sampai akhir fluid ya. Karena ya masih ada 25 menit waktu normal, belum lagi additional time. Dan di sini lagi Persib menunjukkan mental juara mereka. Dan di sisi lain Bali United juga memaksimalkan kondisi ini dengan melakukan beberapa pergantian. Mereka melakukan memasukkan beberapa nama yang punya karakter penyerang yang kuat ya. Kalau kita lihat mereka
memasukkan beberapa nama ya, seperti ada Boris Kopitovic ya di menit 59, kemudian juga Rahmat Arjuna ditarik keluar, digantikan Irfan Jaya juga dimasukkan, Jordi Bruin juga dimasukkan, kemudian Bagas Adi ditarik keluar ganti Kadek Arel, Kadek Agung ya yang gelandang bertahan dimasukkan Jens Reven, gelandang bertahan ganti striker. Ini bikin serangan-serangan Bali United jadi lebih konstan, lebih merepotkan Persib Bandung yang bermain 10 orang, dan hasilnya Bali United bisa memperkecil skor. Mereka cetak gol di menit 81 lewat TP Yoshida. Ini melalui sebuah tendangan bebas yang cantik sekali yang nggak bisa dijangkau oleh Teja Paku Alam. Sehingga ya Teja gagal clean sheet ya di pertandingan kali ini. Teja gagal mendapatkan clean sheet ke-17-nya ya. Total sudah 16 clean sheet dibukukan oleh Teja. Dan yang ke-17 harus tertunda karena kebobolan dari TP Yoshida. Tapi luar biasanya meskipun ada gol Yoshida yang harusnya kalau ini tim dalam kondisi bermain 10 orang terus kebobolan di menit-menit 81 ya. Ini tentu biasanya akan membuat mereka panik, tapi Persib enggak loh. Persib nggak menunjukkan itu, Persib justru bermain tenang. Ini lagi mental juara yang ditunjukkan oleh King Persib ya. Dan untungnya lagi mereka dapat sebuah gol tambahan lewat tandukan Federico Barba. Ini gol keempat Barba di Super League musim ini, memaksimalkan sepak pojok Mark Klok ya di menit 87. Skor 3-1 ini tentu membuat Persib lebih nyaman. Tapi di sini lagi juga diperlihatkan bagaimana Bali United nggak menyerah begitu saja. Mereka tetap ngotot melakukan tekanan dan mereka bisa bikin gol lagi lewat Jordi Bruin di menit 90 plus 3 ya di injury time. Ini semakin membuat pertandingan semakin menarik ya. Tapi ya sayangnya Bali United tidak punya cukup waktu untuk bisa menyamakan skor, dan Persib di sisi lain mendapatkan kemenangan yang sangat-sangat penting, kemenangan yang menurut gue dramatis. Tersisa masih 7 pekan lagi, dan dengan kemenangan ini Persib bisa jaga jarak ya. Mereka masih di puncak klasmen dengan 64 poin, unggul tetap 4 angka dari Borneo FC yang di pertandingan kemarin ya juga meraih kemenangan telak 5-1 lawan PSBS Biak. Kemudian Persija juga menang telak ya 3-0 lawan Persebaya Surabaya, sehingga persaingan ini masih sangat ketat. Dan gue juga memprediksi ini tidak akan dalam waktu dekat ya Persib meraih titel. Gue berpikir kemungkinan di pekan-pekan 32 atau 33 ya. Kalau pekan 32 berarti ini di GBK saat Persib away ke markas Persija Jakarta. Dan memang persaingan sangat ketat ya. Persib di puncak klasmen dengan 64 poin, Borneo 60 poin, Persija Jakarta 55 poin, Maluku United kalah dari Dewa United ya, cukup mengejutkan. Mereka main di Ternate di kandang sendiri tapi justru kalah 1-2 dari Dewa United ya. Kalau Maluku United udahlah kita coret karena selisihnya jauh ya, dari Persib Bandung itu 18 poin. Ya, yang paling masuk akal bisa dikejar oleh Maluku United adalah mereka finish di 4 besar saja. Kalau untuk bisa naik lebih jauh kayaknya berat. Hampir mustahil lah menurut gue. Karena selisihnya dari Persija aja 9 poin ya. Kalau Persija asalkan mereka konsisten dan Persib serta Borneo banyak terpleset masih sangat mungkin, meskipun juga berat. Yang paling memungkinkan untuk mengganjal atau menjegal Persib Borneo ya. Dan juga Persib harus hati-hati meskipun masih di puncak klasmen, masih ada 7 pekan lagi yang harus mereka mainkan, masih ada 21 poin yang diperbutkan oleh seluruh kontestan, dan juga yang jadi catatan bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi Persib Bandung ini lebih berat ketimbang Borneo FC dan Persija Jakarta di 7 pekan terakhir ini. Persib setelah ini akan menghadapi Dewa United away ya di markas Dewa, kemudian menjamu Arema
Persib juga harus bertandang ke Lampung, markas FC Bayangkara, dan kita pada tahu bahwa Bayangkara ini sedang bagus-bagusnya, sedang on the track lah. Kemudian Persib akan menjamu PSIM Yogyakarta, dan setelah itu 10 Mei Persib akan away ke Jakarta ya, menghadapi Persija Jakarta. Kemungkinan bakal main di GBK ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan setelah itu Persib harus away lagi ke Parepare, ke markas PSM Makassar tanggal 17 Mei. Dan di pekan terakhir Persib akan menjamu Persijap Jepara di 23 Mei 2026. Sementara kalau kita lihat Borneo FC ya, lawan-lawannya ini relatif lebih ringan ya ketimbang Persib Bandung. Mereka setelah ini akan away ke PSM Makassar, kemudian menjamu Semen Padang, setelah itu menjamu away ke Persik Kediri, setelah itu mereka menjamu Persija Tangerang, kemudian away lagi ke Kapten Iwayan Dipta, markas Bali United tanggal 11 Mei. Dan setelah itu tanggal 17 Mei akan away ke markas Persijap Jepara, dan terakhir menjamu Malut United di tanggal 23 Mei. Sementara Persija Jakarta juga relatif lebih ringan lah ketimbang Persib Bandung. Setelah ini mereka akan lawan PSBS Biak away, kemudian away lagi ke PSIM Yogyakarta, setelah itu menjamu Persis Solo, ada Persijap Jepara away, kemudian menjamu Persib Bandung tanggal 10 Mei, dan setelah itu away ke Persik Kediri, dan terakhir mereka menjamu Semen Padang. Ini yang harus jadi warning buat Coach Boyan Hodak. Mereka 7 pertandingan terakhirnya ini relatif lebih berat, sedikit lebih berat ketimbang Borneo FC dan Persija Jakarta. Harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati bisa jadi kepleset ya. Apalagi setelah ini kan lawan Dewa United nih, main away ke markas Dewa, dan Dewa ini punya kualitas tim yang bagus. Dan mereka baru saja menang 2-1 lawan Malut United di Ternate lagi. Artinya motivasi Dewa tentu lagi membuncah. Kalau nggak hati-hati Persib bakal kepleset di sana. Dan selain itu juga di markas Bayangkara juga Persib harus hati-hati. Di markas Persija juga rawan ya, dan di markas PSM Makassar juga rawan. Artinya Persib masih memiliki lawan-lawan yang relatif lebih berat ketimbang Borneo FC dan juga Persija Jakarta. Ini harus diwaspadai betul. Gue menggarisbawahi, diwaspadai betul-betul, jangan sampai Persib terpleset jika masih ingin berharap meraih hat-trick gelar di musim ini. Begitu aja pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian performa Persib? Ini berarti kan 15 laga terakhir di Super League Persib belum terkalahkan. 12 kali menang, 3 kali imbang. Ini luar biasa. Kita akan lihat sampai berapa kali lagi Persib bisa unbeaten. Gimana menurut kalian? Apakah Persib bisa mempertahankan puncak klasmen sampai akhir musim, atau Borneo dan Persija yang bisa menyalip atau paling nggak lebih mendekati? Silakan tulis di kolom komentar bagaimana juga performa pemain-pemain Persib Bandung di pertandingan kemarin. Kalau gue lihat di Bali United ini Yachida tampil keren banget. Dia yang menjadi motor serangan Bali United yang bikin susah Persib Bandung. Silahkan tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.